Halo coy, ini adalah bukan Shockwave tapi JK Deformation Shock. We walk the talk. Dia adalah figur KW atau tiruan dari studio series 56 Shockwave yang desainnya diambil dari film Transformers 3. Langsung aja kita lihat plus dan minusnya, gimana transformasi ke mode tanknya yang gak jelas ini, dan apakah nanti beneran bisa nyala. Tonton aja video ini sampai habis dan saksikan. Nggak kerasa, ternyata udah lama banget gue nggak review mainan KW. Terakhir itu pas Jetfire yang patah. Tapi karena sekarang gue udah beli, jadi langsung kita bahas boxnya dulu. Di depan sini ada gambar mode robot sama mode tanknya, dan di sini itu gambarnya kayak hologram gitu coy. Dan kalau diraba-raba dia tuh kayak timbul gitu loh. Nah di atasnya ini ada logo kayak Autobot biar mirip kayak di orinya. Di samping kanan ada gambar close up sama logonya lagi kayak gini. Samping satunya gini doang, tapi katanya bisa nyala nih. Buat tampilan belakangnya cukup ramai dan kalian bisa lihat sendiri kayak gini. Asli nanti kalau matanya nyala pasti keren banget ini. Woi, yuk kita buka sama-sama. Pertama kita dapat senjata pedangnya, terus ada ini cacing besar Alaska. Terakhir kita dapat figurnya yang bahannya cukup bagus dan detailnya keren banget coy. Tapi sayang tangannya letoy begini. Untungnya tinggal dikasih kertas dalamnya dan sekarang tangannya nggak letoy lagi. Terus buat selangnya tinggal dicolok ke sini atau ke sini. Ini harus ditekan banget coy biar masuk. Dan ujung satunya harus dimasukin ke sini. Oh iya pedangnya jangan lupa. Sekarang dia makin akurat kayak di filmnya. Jadi ayo kita lihat lebih dekat. Oke ini dia Shockwave dalam mode robot yang ternyata plastiknya ini nggak kayak kerupuk coy. Meskipun sebenarnya dia full plastik abu-abu, tapi dia dikasih dry brushing warna ungu tipis-tipis kayak gini. Meskipun gak sebanyak yang versi Hasbro, tapi yang penting gak ungu brutal. Terus gue cukup suka sih sama detail bagian badannya yang kayak ada tulang rusuknya gini. Tapi kelihatan agak menyedihkan sih. Bagian tangannya biasa aja kayak gini, dan di sini ada bagian yang terbuat dari kayak karet gitu. Tapi yang gak biasa adalah tembakannya yang gede banget ini woi. Lihatlah semua detailnya, ini yang bikin dia kelihatan tajam dan agresif. Ditambah lagi di sini ada tombol yang bikin dia nyala kayak gini. Ini jadi mainan Transformers pertama gue yang bisa nyala selain Blokis. Kapan ya gue review Blokis lagi? Tangannya ini juga bisa muter full tapi kehalang selangnya. Lengannya juga bisa muter dan sikutnya pakai racet kayak gini. Dan buat pergelangan di tangan satunya bisa muter kayak gini dan nekuk dikit. Sama ada baljuan di setiap jarinya. Buat matanya katanya bisa nyala juga, tapi nanti kita lihat. Sabar dulu coy, jangan di skip. Lanjut buat kakinya kira-kira kayak gini. Nggak tahu kenapa bagian dengkulnya terbuat dari besi. Tapi yang kelihatan tajam ini ternyata pakai karet. Kita juga bisa lihat beberapa detail yang sama kayak di studio series 13 Megatron. Tapi wajar sih soalnya dia figur Megatron yang ditimpa detail Shockwave. Jadi itu tetap bikin kakinya bisa ke depan sejauh ini dan ke belakang sejauh ini. Dia juga bisa ke samping, tapi sayang tapnya ini kayak nggak masuk gitu loh. Malah kayak letoy gini coy kakinya. Tapi pahanya tetap bisa muter dan dengkulnya di sini pakai racet juga. Selain itu dia bisa naik turun kayak gini dan pivot kayak gini. Bahkan dari belakang juga. Gila, ini menurut gua udah akurat banget coy kayak di filmnya. Di sini ada kayak 3 boosternya gitu, sama ada selang ikonik yang nyambung ke tembakannya. Yang mana itu adalah ciri khas dari desain original Shockwave. Tapi yang gak akurat adalah detail banteng di kakinya ini, tapi nggak terlalu masalah sih. Apalagi setelah tahu pedangnya ini bisa bikin matanya nyala kayak gini. Asli keren banget ini coy, beneran kelihatan hidup dan nyala. Lah emang nyala. Selain itu kepalanya juga ada baljuan kayak gini sama sendi transformasi. Hati-hati coy, lehernya tipis banget takut patah. Tapi dengan itu semua kita bisa posein dia kayak gini. Dan inilah perbandingan ukurannya kalau disandingin sama Studio Series Lockdown, The Fallen, dan Megatron. Studio Series Blackout yang nggak tahu kapan di-review. Review gue sebelumnya Studio Series Elita One, By WTW 1022, dan Optimus Singa Ireng. Asli ukuran yang cukup gede ini bikin dia kelihatan sangar kalau dipajang sama yang lain. Apalagi buat detailnya udah semirip itu kayak di filmnya. Yang nggak akurat ya belakang kakinya tadi yang bakal jadi ban waktu dia transform. Semoga nggak ada bagian yang patah. Tangannya ini harus ditepin ke bagian badannya. Terus buat kakinya juga ditepin ke bagian yang ini nih.
Dan inilah dia mode tanknya, atau lebih pantas disebut mode bilek. Transformasinya sebenarnya gampang, tapi gue takut patah coy. Lu denger kan gimana tadi bunyi sendi-sendinya? Kalau nontonnya nggak di skip-skip. Tapi untungnya hasilnya ini cukup solid dan nggak ada yang ngeplek-ngeplek. Dan hasilnya kita bisa lihat dia kepalanya masih ada di sini, woi, botak gitu. Tapi kaki di depannya yang ada tanduknya ini kelihatan keren juga sih. Dan sekarang detail bantengnya bisa kita lihat di sampingnya kayak gini. Yang nggak gua sangka ternyata dia bisa ngerol dengan lancar karena di bawahnya ada ban kecilnya gitu. Oh ya, badannya sekarang ada di bawah gini tapi nggak kelihatan, nggak kayak bagian tangannya. Tapi ya mau gimana lagi, karena dia cuma jeplak punya Hasbro. Tapi pedangnya beda sih, karena yang Hasbro itu full karet dan ini pakai plastik. Mungkin biar anak-anak nggak. Cuman anak mana yang dibeliin mainan semahal ini? Mungkin masa kecil gue kurang bahagia. Untung tangan satunya dia terintegrasi cukup baik kayak gini. Menurut gue selang di sampingnya ini bikin tambah keren sih. Terus di belakangnya ada bagian punggung yang ada 3 boosternya tadi dan bisa digerakin naik turun. Mengingat dia nggak pernah berubah di filmnya, kita nggak bisa bandingin dia sama apapun. Jadi cukup terima aja ini ceritanya tank alien dan bukan robot yang lagi pose kayak gini. Sekarang ke perbandingan ukuran. Pertama ada Soundwave, The Fallen, dan Megatron. Terus ada Optimus sama Bumblebee. Dan terakhir kesayangan kita, Optimus singa ireng. Meskipun mode tanknya kurang jelas, tapi kalau dipajang sama yang lain jadi cukup bagus lah, karena sama-sama nggak jelas. Dan sampai sekarang gue bingung di film Transformers itu, kadang kan ada karakter yang nggak pernah berubah ya. Terus nanti pas bikin mainan, dia jadi berubahnya nggak jelas gitu loh. Contohnya kayak Shockwave ini, mode tanknya jadi nggak jelas. Terus The Fallen nggak pernah berubah, tapi dia dikasih mode jet kayak gini. Gua tuh sebenarnya nggak benci mode kendaraan Cybertronian abstrak, tapi setidaknya munculin lah di filmnya. Jadi orang tuh bisa kebayang dan mikir kayak, oh emang di filmnya gitu ini mah. Kayak Megatron nih contohnya, dia masih ada tangannya kayak gini kan, tapi di filmnya dimunculin kayak gitu. Kalaupun emang bener-bener nggak bisa dimunculin di film, setidaknya bisa dilihat di media-media lain lah. Mungkin studio series Erasure nggak laku-laku karena dia di filmnya nggak pernah berubah juga kali ya. Gue sendiri akhirnya beli yang mainland karena burungnya lebih bagus. Nggak gitu maksudnya. Jadi buat mode robotnya, karena dia jeplak punya Hasbro, jadinya detailnya ya cukup movie akurat lah. Mungkin beda di feel pas belinya aja sih. Kalau beli yang ori itu seolah-olah kayak kita disajiin makanan yang dibuat sepenuh hati dari nol. Cuman ya harganya mahal. Sedangkan kalau beli yang tiruan, rasanya tuh ya kayak beli barang tiruan aja, tapi harganya lebih murah dan kadang malah dikasih upgrade gitu loh. Jadi terserah kalian aja coy, yang penting cocok di mata dan cocok di kantong. Terus buat artikulasinya, beberapa sendi tuh ada yang kayak kriat-kriat gitu. Tapi lumayan lah, kita dikasih ratchet juga di bagian sikut sama kakinya. Ditambah kepala sama tembakannya dikasih fitur bisa nyala. Cuman gue masih belum tahu gimana nanti kalau ganti baterai kepalanya. Yang tahu caranya komen aja coy. Overall mode robotnya gue kasih rating 8/10. Dan karena proses transformasinya cukup smooth dan mode tanknya juga solid, jadi gue kasih rating 8/10 juga. Buat desainnya nggak bisa banyak komplain karena dia cuma niru doang. Dan gue pribadi lebih rekomen yang ini daripada versi yang Byway. Tapi kalau kalian punya pendapat lain silahkan komen di bawah. Sekian dulu video kita kali ini. Like dan subscribe kalau kalian suka videonya. Buat yang mau beli juga bisa cek deskripsi video ini atau produk yang gua tag. Dan buat yang nonton sampai habis, coba komen seblak. Jangan lupa kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan pas habis beli mainan, ori atau bukan, yang penting gimana kalau pas habis beli mainan, ori atau bukan, yang penting cocok di mata, cocok di kantong. Bagus gak sih?